Oke, kita mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Zulfikar? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Hari ini walaupun lumayan padat aktivitasnya, tapi tetap semangat Ya, karena pulang sekolah tadi langsung direbahkan badan langsung hadir kenikmatan tidur. iya, iya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan Amin. kita, Pak. Iya Pak. Oh, baiklah Pak. Oh, untuk kesempatan pada hari ini, oh, bagaimana situasi yang Bapak hadapi pada kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan pada hari ini? Alhamdulillah Pak, terkait dengan situasi pembelajaran pada hari ini, sama-sama eh, sama-sama kalau dari waktu kemarin ya perubahan atau hal positifnya lumayan banyak, walaupun masih ada kendala-kendala yang saya rasakan hingga saat sekarang ini Pak, berupa berapa buah kesulitan lah Pak. Oh, apakah yang membuat Bapak merasa keadaan itu cukup sulit atau ada kendala bagi Bapak? Eh, ini berupa kesiapan mungkin untuk media-media yang menarik, karena beberapa waktu belakangan saya itu menyiapkan media bagi siswa dan kemarin muncullah ketika saya dengan aktivitas yang cukup padat, eh, agak agak kewalahan dalam menyiapkan media kemarin dan sempat itu media yang saya bawa ke kelas itu kurang mendukung untuk pembelajaran yang lebih menarik kepada siswa atau yang berpihak kepada siswa kemarin Pak, yang Oh muncul ya, kemarin Pak. Iya Pak. berarti tentang media pembelajaran yang Bapak berikan kepada siswa ya Pak. Iya. Apakah Bapak pernah melihat kepada siswa, apakah siswa itu dibagi per kelompok, tentu paling tidak mengalami beberapa kesulitan yang Bapak alami hingga nantinya terpecahkan, Pak? eh ini nampaknya eh, terkait dengan kelompok itu juga eh, nampaknya di saat pembelajaran proses pembelajaran itu adanya ke motivasi siswa yang kurang, ketika media yang saya bawa itu tidak lengkap seperti biasanya. Itulah mungkin efek yang menimbulkannya Pak, dalam proses itu baik secara mandiri ataupun kelompok. Hal tersebut berpengaruh, sangat pengaruh nampaknya Pak, Iya. karena tidak kesiapan media dari saat sebelumnya atau biasanya Pak. Jika kita melihat ke belakang, Pak, dari sisi pendekatan yang sudah Bapak coba untuk membantu siswa lebih memahami materi yang apa nih, Pak? Sehingga siswa itu nanti apa itu namanya memberikan umpan balik juga kepada mengerti apa yang telah Bapak berikan tentang materi yang telah Bapak ajarkan. Terkait dengan media ataupun materi yang lebih mereka pahami itu memang eh, sebuah media yang terkait dengan au- audio visual itu lebih banyak eh, ketertarikan mereka dari media-media tersebut, Pak. Eh, Mungkin antusiasme mereka dalam mengikuti pembelajaran sangat terpengaruh. Apalagi dari hasil tes gaya belajar yang dilakukan oleh guru bimbing konseling atau data yang saya ambil dari
guru BK tersebut itu memang di kelas tersebut yang saya ajar kemarin itu memang banyak siswa yang audiovisual, apalagi yang visualnya yang mayoritas di dalam. Jadi memang itu adalah ketidaksiapan kita saat memasuki kelas dengan media yang seadanya saja. Jadi menimbulkan hal-hal yang membuat motivasi siswa yang pastinya itu menurun untuk kegiatan pembelajaran. Apalagi itu jam pelajaran itu Pak sudah jam balik dari istirahat, mungkin makan makan kenyang kemudian lari-lari. Ya mungkin ini anak anak SMP kelas 7 itu masih eh, be- beda tipis lah dengan SD kelas enam Pak. Soalnya Iya, mereka iya. kan masih ada sifat-sifat SD, lari sana lari sini jam istirahat itu. Kemudian fisik mereka pun juga mengalami kelelahan atau apa. Juga beberapa hari kemarin itu kan cuaca cukup apa? Cukup panas, Pak. Ini berapa hari? Ya, minggu-minggu kemarin itu kan panas. Berapa hari ini yang mulai hujan kan? Iya. Sesudah itu lagi Pak, apakah dengan metode audio yang tadi yang Bapak berikan kepada siswa itu memberikan hasil yang optimal ya Pak? Kalau dikatakan optimal, ya lebih optimal dari pembelajaran yang tanpa media yang mendukung tadi atau media yang memang dipersiapkan sebelum-sebelumnya, Pak. Memang sangat berpengaruh nampaknya eh, proses pembelajaran itu dalam hasil pun atau eh, apa namanya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran malahan atau hasil-hasil yang akan mereka capai indikator ataupun tujuan tadi lebih nampak daripada media yang seadanya tadi, Pak. Iya. Baik Pak, jika kita pertimbangkan semuanya, tindakan yang ingin kita coba untuk meningkatkan pemahaman siswa ya Pak, itu ide yang sangat bagus. Kira-kira nih Pak, bagaimana langkah awal yang bisa Bapak ambil untuk minggu depan untuk menerapkan konsep yang lebih bagus kepada siswa? Kalau kita ambil rentangnya minggu depan ya Pak, mungkin ya kembali dengan apa yang sudah ada mungkin Pak. Kemudian menambahkan lagi media-media yang berbasis IT tadi agar siswa lebih termotivasi. Apalagi siswa yang kelas 7 itu yang kelas 7 ya, kelas 9 8 9 pun mereka atau anak SMA pun masih senang dengan ada kegiatan bermain, main-main dalam atau bermain game di dalam sebuah pembelajaran itu proses pembelajaran itu akan lebih menyenang bagi mereka. Ya mungkin untuk kedepannya mungkin saya akan mencari eh, media-media yang lebih yang berbeda atau sebuah yang fresh lah yang baru mungkin Pak agar beragam kemudian tidak menimbulkan kejenuhan juga. Siapa tahu juga kan media yang kita bawakan kalau itu juga akan menimbulkan kejenuhan atau mereka sudah bisa menebak oh ini yang akan ditampilkan oleh Pak Zul. Tapi kalau seandainya sesuatu yang berbeda mungkin juga akan menambah keingintahuan mereka atau rasa penasaran mereka mungkin ya Pak. Ya, sangat luar biasa Pak. Namun di sini Pak, dengan adanya semacam itu perkembangan-perkembangan dari siswa kita, tahapan yang mulai belajar dari awal hingga dari proses akhirnya tentu kita sebagai guru mendapati kendala ya Pak. Namun dengan adanya kendala itu akan lebih membuat jati diri kita guru yang sebenarnya mencari ide-ide yang bagus sehingga nantinya siswa kita mendapatkan ilmu yang lebih berkah dan bermanfaat bagi dia. Nah, dengan adanya hal seperti itu, apa kira-kira kiat Bapak untuk menambah wawasan siswa kita untuk kedepannya lebih baik dan menerapkan konsep yang lebih positif kepada siswa? Eh, Terkait dengan hambatan tadi ya Pak, memang ada kan, tidak bisa kita pungkiri. Apalagi kita akan melakukan sebuah pembelajaran dan kita pun
dalam proses pembelajaran itu juga belajar. Yang pastinya kita akan ya lebih meningkatkan dan meluangkan mungkin mengekstrakan waktu atau manajemen lah. Mungkin kita biasanya pulangnya kira-kira jam 3, mungkin bisa dilebihkan lah setelah asar atau jam 4, kalau memang ada yang kita butuhkan dan itu malahan memang mendukung proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan juga tercapai tujuan yang akan kita apa kita ingin kita dapatkan tadi, Pak. Ya, sangat luar biasa, Pak. Namun di sini Pak, kita tinjau lagi hasilnya yang telah kita peroleh mulai dari tahap pertama sampai pertengahan dan sampai akhirnya. Namun di sini Pak, tentu kita pastikan juga bagaimana nantinya siswa kita itu bekerja di kelompok yang sangat baik, dan mencatat yaitu di mana mereka itu tampak lebih percaya diri menghadapi kesulitan-kesulitan yang dia lakukan. Namun di sini Pak, adakah sebuah ide bagi Bapak bagaimana siswa itu uh, sedikit mengalami kesulitan terhadap materi yang Bapak berikan? Apakah ada ide terbaru bagi Bapak, ini siswa ini dengan materi yang ini bisa mendapatkan ide yang bagus untuk menyelesaikan tugasnya? Ada ide-ide terbagus bagi Bapak untuk siswa kita dalam PBM? Eh, Kalau sampai saat ini, Pak, apa yang eh, sharing atau yang sudah banyak kita ketahui ya, eh, hari ini ya, Pak, yang paling banyak dibicarakan itu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana pembelajaran tersebut itu akan berpihak kepada siswa, yang kita hadirkan materi, media, itu adalah hal-hal yang mereka disesuaikan dengan baik gaya belajar, latar belakang mereka, sosial. Mungkin ya yang real dengan kehidupan atau yang dekat dengan kehidupan-kehidupan mereka, Pak. Mungkin itu yang ingin kita lebih kedepankan untuk ya, ke proses nantinya, Pak. Oke Pak, terima kasih, sangat luar biasa sekali. Mungkin dengan kita memberikan berdiferensiasi kepada siswa itu akan menumbuh kembangkan minat daya siswa kita untuk lebih belajar yang lebih efektif. Nah, Ya. sekian dulu percakapan kita pada hari ini Pak. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita lebih giat lagi memberikan sebuah inovasi-inovasi terbaru kepada siswa kita, sehingga nanti siswa kita juga akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari kita Pak. Mungkin hanya itu saja kesempatan kita pada hari ini Pak. Terlebih Iya, terkurang Pak. maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Iya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Iya, saya pribadi pun terima kasih. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini juga berdampak terhadap proses pembelajaran atau menjadi sebuah acuan untuk mengembangkan nanti ya Pak. Semoga Iya, sukses lah. Insya Allah untuk kedepannya ini bisa saya minta lagi waktu Bapak Usri untuk memberikan umpan balik dari apa yang sudah terlaksana setelah apa yang kita perbincangkan pada hari ini ya Pak. iya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.